Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamis Kalifi dengan NIM 2511531009. Saya dari jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Kali ini saya akan membahas tentang sistem bilangan. Dalam materi ini kita bisa mengkonversi antar sistem bilangan, yaitu nanti saya akan bahas tentang desimal, biner, dan bilangan lainnya. Sistem bilangan detik ini sendiri merupakan suatu pembelajaran di mata kuliah organisasi dan akselerator komputer dengan kode DIF 61106 yang diampu oleh Bapak Budi Satria MKOM. Nah, pada sistem bilangan ini kita akan membahas tentang sistem desimal, biner, oktal, hingga heksadesimal. Semua itu sistem desimal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya desimal itu merupakan suatu desi prefix dari bilang desi itu kayak DKD, desi 10. Sebenarnya itu desimal itu sistem bilangan yang basisnya itu 10 loh. Basis itu apa? Yaitu jumlah digit yang ada di sistem bilangan tersebut. Jadi sistem desimal itu sistem bilangan yang memiliki basis 10. Digitnya apa aja? Yaitu dari angka kita saja 1 sampai 9, ditambah 1 lagi 0, 10. Nah, yang sebutkan tadi sistem bilangan sehari-hari yang paling umum digunakan. Nah, dalam matematika, dalam perhitungan, dalam kedokteran, dalam ekonomi, kita menggunakan bilangan desimal. Contohnya seperti di sini. Kemudian selanjutnya ialah sistem bilangan biner. Nah, biner itu terdiri dari bi dan ner. Bi itu ialah suatu prefix. Ini saya membahasnya secara etimologi juga ya. Biner, bi itu kayak bilingual, dua bahasa. Dua bicep, dua kepala. Kemudian ini artinya dua basisnya. Satu bilangan yang memiliki dua basis, apa aja tuh kandungan basisnya atau digitnya, yaitu 0 dan 1. Dalam komputer 01 ini memiliki arti tertentu. 1 ialah true, 0 itu false. 1 itu dibaca, 0 tidak dibaca. Dan karakteristiknya adalah dasar operasi komputer digital. Seperti saya sebut tadi, bahwasanya komputer hanya bisa membaca 0 dan 1. Tidak bisa seperti manusia. Kita misalnya angka 25, 0-nya membaca hal itu. Komputer nggak baca hal itu, nggak baca 25. 25 itu nanti dikonversikan dulu. Jadi bisa dibaca oleh komputer. Nah, tiap-tiap urutan dari biner itu memiliki nilai masing-masing, jadi nggak semuanya itu tetap loh kayak satu satu satu, kali ini satu semua, tapi satu ini dan ini dan ini itu masing-masing berbeda. Ini dari kanan kita hitungnya berarti ini 2 pangkat 0, pangkat 0 kita mulai dari 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 1 2 3, satu satu 2, 0 1 2, 0 dari 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 4 tambah 1, 5, tambah 2, tambah 2, ditambah 2 itu 7. Kemudian contohnya seperti ini akan saya bahas nanti. Nah, karena kita sudah memiliki dua bilangan, biner dan desimal, maka kita bisa mengkonversi dari desimal ke biner atau sebaliknya. Mari kita mulai dari desimal ke biner. Nah, metode yang paling awal itu adalah pembagian bilang dengan basis 2, yaitu bagi bilangan desimal dengan 2, kita bisa pembagian 0 atau 1, ulangi hingga hasil menjadi 0. Saya dari bawah ke atas. Poin-poin penting dalam penggunaan metode ini ialah sisa pembagian menentukan digit biner. Digit paling kanan adalah sisa pembagian pertama, digit paling kiri adalah sisa pembagian terakhir. Hasil pembagian menjadi input untuk langkah berikutnya. Di sini mari kita buktikan apakah 25 itu beneran 11001. Kita teman-teman, semuanya, ini 25 dibagi, ini kan bilang ganjil, artinya bisa 1,
Jadi ini 12, 24 bagi 2 12, ini genap 0, ini 6, kemudian 0 genap, ini 3, ini ganjil berarti 1, ini menjadi 1. Nah, katanya tadi kan bilangan dihitung dari bawah, baca dari bawah ke atas. Baca dari bawah berarti dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas berarti eh, itu 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1. Betul. Nah, hasilnya ini kita akan membuktikan nih apakah cara kita itu benar atau salah. Kita memverifikasinya terlebih dahulu. 25 ini ada indeks ya semuanya. Indeks ini menentukan sistem bilangan yang digunakannya. Indeks 10 berarti basisnya 10, indeks 2 berarti basisnya 2. Berarti biner ini desimal. Ini 25, kan apakah betul 25 itu 1101? Nah, ini itu kan 2 pangkat 0. Ini tuh 2 pangkat 1 2 3 3. Ini 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan 16. 16 ditambah 2 pangkat 3 itu 8. Tambah 2 pangkat 0 1. Akhirnya itu kan 25. Betul berarti. Sesuai ini. Yang lebih formalnya, cara lebih formal itu gini. 1 kali 2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat 3, 0 pangkat kali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 1, dan 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwasanya binary itu basisnya 2. Mulai 0 dan 1. Yang mana 1 ini true. 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 Kalau bisa benar ya, nilainya itu benar. Kalau benar loh bahwa di dalam ini itu benar ada 2 pangkat 0. 1. Ini itu dibaca. Kan 2 pangkat 0 itu false, tidak dibaca. Tidak benar. Tidak benar bahwasanya di sini itu ada eh, angka itu analoginya gitu ya. Ini memang betul bahwasanya 101 itu 5. Oke, contoh kedua 4 2. Nah, untuk genap langsung 0 aja, langsung aja 21 itu ganjil 20 10 0 5 ganjil 1 ini di 4 2 genap dan jadi 2 bagi 2 1. Oke, 1 1 kosong 1 kosong 1 kosong 1 kosong 1 kosong 1 kosong. Betul. Nah, ini cara yang formal. Ini cara pembagian cepatnya. Nah, nah, tadi kan kita bahas banyak pembagian berulang ke bawah. Nah, ada tuh cara yang lainnya ialah pengurangan ke kanan secara berulang juga. Kita gunakan tadi contoh tadi yang 42 ya. Di sini 42 kanan, pengurangan ke kanan. Jika dengan 642 tidak bisa kita kurangkan. Jadi kita kurangkan dengan 0. Kurangkan dengan 0 kali 2/6 ya. Terus kita kurangkan dengan yang bisa. Yang paling dekat yang 32. 2 kurang 32 itu 10. Jadi dihitung loh. 10 kan. Sekarang 42 jadi 10. 10 kan nggak bisa dikurang 16. Intinya 0. Dan 10 bisa dikurang 8. Hasilnya 2. Ini bisa. Namun 2 nggak bisa dikurang dengan 4. Ini 0, nggak dibaca. Dan 2 bisa dikurang dengan 2, hanya 0. Tuh. Nah, 2, 0 dikurang 1 nggak bisa kan? Akan negatif nantinya. Ini nggak dibaca 0. Jadi 1 0 1 0 1 0 sesuai. Jadi cara ini bisa lebih cepat, bisa lebih praktis jikalau bilangnya itu gede ya, bilangan besar. Kemudian konversi biner ke desimal. Tadi kita udah bahas desimal ke biner. Sekarang kita bahas biner ke desimal. Ini basis 2 ke basis 10. Nah, kita akan menggunakan metode perkalian proporsional dengan basis 2. Seperti yang kita terangkan di bagian apa namanya itu? Sertifikasi. Identifikasi posisi tidak digit. Posisi. Ini kita kuncinya posisi. Terus kita kalikan digit dengan 2 pangkat posisi. Kemudian kita jumlahkan semuanya.
Nah, di sini ada 10, 110. Nah, di sini dalam poin pembuktian apa dengan ini itu poinnya adalah posisi dimulai dari 0 klik kanan. Digit 0 tidak memberikan kontribusi nilai. Digit 1 memberikan 2 nilai 4 posisi. Untuk pecahan gunakan pangkat negatif. Jadi, aplikasi biner ini ialah biner ke manusia. Maksudnya kita sebagai manusia masih bisa membaca yang dibaca oleh komputer. Namun komputer tidak bisa membaca tulisan manusia dengan cara biasa. Ya kan kita harus compile dulu. Baik, selanjutnya kita membahas tentang konversi biner ke desimal. Yang pertama ialah yaitu uh, mengidentifikasi kita tadi mengkonversi 10 ini ke desimal. Pertama, kita harus mengidentifikasi posisi start digit. Nah, 0 itu saya ngitung satu aja. 1, 2, 0, 4. Berarti 4 dihitung 2 pangkat 2 dihitung 2 pangkat dihitung. Nah, ini tuh 2 pangkat 4 itu adalah 16. Pangkat 2 itu 4, pangkat 1 5, 1. Ini 16, 4, 25 ya. Mana? 22 ya, 21 itu 2. 16 sama 4, 20. 20 sama 2 itu 22. Cara kita memverifikasinya itu sama seperti cara bina tadi, yaitu kita balikan dari dua-dua bukan apakah bina gitu. Jadi nanti kita akan hasil dua-dua ini 10 satu kosong. Nah, kemudian contoh kedua ialah kita akan mengkonversikan 1100101 ke desimal. Nah, ini kan 110101. Itu ada bilangan 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dihitung, 2 pangkat 4 dihitung, 2 pangkat 3, 2 pangkat mana? 2 pangkat 2 dihitung, 2 pangkat 3 enggak ya, karena enggak ada 0 nah tambah 2 pangkat 0. Itu 32 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 1. Ini 5. Kemudian ini dari sipilnya ini 3 ditambah 1. 2 tambah 1 ini 12 tambah 4 20. Sekarang 53. Apakah betul? Ya, betul. Karena hasil 53. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Oh, ternyata masih ada. Di sini kan jadi saya presentasikan bilang ini. Kita bisa cari hasilnya 1011. Itu kan 2 pangkat 3 ya. Ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. Hasilnya 81 82 10 11 ya 11. Ini 11010. Nah, this is ini itu 1234. 2 pangkat 4 hitung, 2 pangkat 3 hitung, 2 pangkat 2 saya yang hitung, dan 2 pangkat 1 hitung. Ini menghasilkan 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 8 24, dan 24 tambah 2 itu 26. Dan lagi ini betul kan? 1 2 3 4. Kalau saya salah 1 2 3 4. 24 2 3 2 pangkat 16, 2 pangkat 3 8, menambah sama 8 itu 24 tambah 2 26. 26 itu kita buktikan yang saya cukup bagus ini 0 1 13. Dan kalau kita menggunakan cara ini saja 26 itu kan bisa dikurang 16, bisa menghasilkan 10, bisa dikurang 8 dan bisa dikurang 2. 4 nya bisa, jadi 4 kali 0 dikurang 2 dikurang 1 kali 0. Nah, ini 15, ini 8, ini 2, bukti benar. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sistem bilangan oktal. Sistem oktal, nah, dari namanya kita sudah mengetahui oktal. Oktal itu apa? Oktal itu 8.
5 8 kan oktagonal kan, oktagon, oktagon itu 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oktal, okta. Maksudnya itu artinya 8. Tapi oktal ialah sistem bilangan yang berbasis 8. Nah, apa saja yang kandungan 8 itu? Atau apa saja digitnya? Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan lagi yang 8, 0. Karakteristiknya ialah penggunaan dalam sistem komputer lama. Dan satu oktal 3 digit biner, 3 bit biner, 3 bit biner. Jadi satu angka biner itu ada satu bit, satu angka biner. Ini yang 4 digit berarti 4 bit. 3 bit, satu oktal ini 3 bit, artinya ada 3 angka biner di dalamnya. Kemudian ini representasi kompak dan mudah dikonversikan ke biner. Maksudnya representasi kompak ini artinya satu ini tuh merepresentasikan 3 bit biner, ya. Satu oktal merepresentasikan 3 bit biner. Kan 5 itu merepresentasikan 3 bit biner, itu merepresentasikan 3 bit biner, dan seterusnya. Ini enggak harus 3 ya, bisa 4 digit, 5 digit. Kemudian itu kita menggunakan metode pembagian berulang di desimal kayak ini tadi. Jadi ini 15. Cara kan kita memahami bagi bilang ini dengan 8. Tadi bagi dengan 2 karena itu desimal. Nah, dasarnya 8 kita bisa bagi dengan 8. Dan kita mencatat sisa pembagian tersebut. Berbeda dengan desimal, kita mencatat sisa pembagiannya 1 atau 0. Di sini sisa pembagiannya itu rentangnya antara 0 hingga 7 rentangnya. Kemudian ulang hingga hasil menjadi 0. Baca dari bawah ke atas. Poin-poin penting dalam menggunakan metode ini adalah pertama, sistem pembagian menentukan digit oktal. Digit paling kanan adalah sisa pembagian pertama, digit paling kiri adalah sisa pembagian terakhir, dan hasil pembagiannya di input untuk langkah berikutnya. Nah, kemudian contoh satunya nih ialah di berikut. Kita harus mengkonversikan nilai 157 ke oktal. Yang tadinya 7 ke oktal. Caranya gimana? 157 kita bagi 8. Nah, pembagian berapa yang mendekati 157? Yaitu 19. Karena 1 dikali 19. 19 kali 8 itu 152. Ya, 12. 80 ditambah 72. 152. Baik, karena 15 dikurang 152 itu tuh hasilnya ialah 1 5, 7 kurang 2 5, sehingga bagi 8 kan itu mendekati 19 itu ialah 16 dikurangi dari 19 itu 3. Oke, ini tuh bukan, malah ini bukan 8, ini tuh 2. 19 kurang 16 itu 3, kita 16 dibagi 8 itu 2. Nah, 2 sudah tidak bisa kita bagi dengan 8. Jadi ya 2 ya. Jadi itu hanya 2 3 ini. Ini memang betul hasilnya adalah 7 1 2 5 2 3 5. Nah, cara memverifikasinya ialah sebagai berikut. Kita harus mengidentifikasi posisi setiap digit. Seperti ini. Ini. Ini 2, saya ditekan 8 pangkat 2. Ini kan dari 0. Ini 1, ini 2. Jadi 2 pangkat 8 pangkat 2. 2 dikalikan 8 pangkat 2, 3 dikalikan 8 pangkat 1, 5 dikalikan 8 pangkat 0, sehingga hanya akan berikut 2 kali 6 4, jadi kan 18, 2 kali kan 24, 24 tambah 18, nanti hasilnya sama dengan 1, hasilnya akan 157. Rumusnya ya, 128 tambah 24 ditambah 5,
ini hasilkan 29. Nah, 29 tambah dengan 28, 57. 155. Ini 100 total ya. Nah, contoh keduanya ya, teman-teman. Apa semuanya? 324 bilangan desimal bagi dengan 8 yang terdekat itu ialah 400 dibuang dibuang 100 80 32 8 kali 4 32 32 40 di sini 40 tanya 40 ini tuh 40 32 di 4 320 terus 40 ini tuh eh lipatan 8 berarti kita bisa bagi tidak sisanya artinya bagi 5 misalnya 5 bagi 8 tuh nggak bisa kita bikin 0 di sana jadi sisa 5 504 504. Nah, seperti biner tadi, ini kan pembagian ke bawah. Artinya, kita juga bisa melakukan pengurangan tekanan. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4. Ah ya, 8 pangkat 0 itu 1 ya kan. Ini 8 ya kan. Ini 64. 64 dikali 8 itu pusat 5 kita kalikan dengan 64. 5 kali 64 ditambah 0 dikalikan 8 ditambah dengan 4 kali 8 pangkat 0 atau 1 atau 1 atau 1. Ini bisa kita sederhanakan atau bukan sederhanakan sih, pecah 10 kali bagi 2 coret-coret ini 32 3200 320 mah tambah 1 kali 4 bisa 12. Jadi benar makanya ini itu betul betul. Oke, selanjutnya kita kan membahas ke konversi biner ke oktal. Nah, dari biner ke oktal ini kita akan menentukan nama 3 digit. Nah, ini 3 digit. Jadi satu oktal itu akan 3 digit biner, 3 bit biner. Jadi biner 3 bit biner. Nah, kanal yang di depan itu bisa kita anggap tidak ada. Terus konversi itu kelompok 3 digit ke oktal itu semuanya ya. Jadi kan biner ke oktal menggabungkan konversinya. Ternyata kayak gini ya semuanya 11010 ini kan sama 11. Jadi saya gitu ngajar 110 yang ini kan karena dia itu biner misalnya dua pakai dua basis ini, makanya ini basis eksponennya tuh 0, ini 2 eksponennya tuh 1 dan eksponennya 2, ini 4 ini 6 101 itu 6 ya. Ini kan yang 2 ada 66 berarti 101 oktalnya 66. Dan ke biner oktal yang kedua itu 10 10 101 2 3 4 5 6 3 4. Nah, berarti kita anggap aja depannya itu 0 ya. Karena kita tiga digit. Ini itu berarti ini 2 pangkat 1. Ini itu 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1. Dan ini 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0. Ini itu 0 1 0 ini 1 0 1 dan ini tuh 1 0. Nah, ini ya yang dua yang awal 2 6 dan ini 5. Jadi punya tuh
10, 11, 01, 01, 265. Kemudian kita konversi dari oktal ke biner. Metode ini tuh konversi digit per digit. Langkah-langkahnya itu ialah pertama ambil setiap digit oktal secara terpisah. Kemudian konversi setiap digit ke biner, 3 digit. Kemudian kita menggabungkan semua hasil konversi dan hapus bilangan 0 di depan jika ada. Nah, seperti ini ya. Ya 75, berarti 75 kan ada 2 digit. Itu ada 6 digit biner yang nanti kita gabungkan. Sebenarnya ini 264, 264. 264 itu 2, berarti cuma 2 pangkat 1. 6 itu 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Kemudian 4 itu cuma 2 pangkat 4. 2 pangkat 1 itu artinya berarti cuma 0, 1, 0. 6 itu artinya 1, 1, 0. Dan 2 pangkat 4 itu artinya cuma 0, ulangi mohon maaf, 1, 0, 0. Jika digabungkan akan menghasilkan 0, 1, 0, 1, 1, 0, dan 1, 0, 0. Sesuai dengan hasil pada slide. Nah, yang contoh kedua itu 75. 75 dikonversikan ke biner. Ini menggunakan dua section, 7 dan 5. 7 ini karena kita menggunakan oktal, berarti 7 itu keseluruhan section itu bernilai 1 dibaca. Nah, 4 tambah 2 tambah 1 itu 7. Kemudian 5 itu 4 ditambah 1. Berarti ini 111, 101, sesuai dengan ini. 111, 101. Kemudian hasil gabungannya ialah 111, 101. Oke, selanjutnya ialah kita akan membahas tentang sistem bilangan heksadesimal. Dari namanya saja, heksa itu seperti bilangan heksagonal. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, desi, seperti desimal tadi, itu bilangan 10. Jadi heksa 6 tambah 10, itu 16. Nah, artinya, bilangan heksadesimal ini ialah sistem heksadesimal, ialah sistem bilangan yang memiliki basis 16. Yaitu digitnya, yaitu yang 1 sampai 9 itu ada 10, 10, dan A dan F-nya itu ada 15. Ya, 15 di 1, 10, bukan ini 15 ya, mohon maaf. Ini ada 6, A itu 10, dan F itu 15. Seperti oktal tadi, 1 bit oktal itu akan setara dengan 3 bit biner. Namun heksadesimal itu merepresentasikan 4 bit biner. 1 heksadesimal merepresentasikan 4 bit biner. Sehingga uh, hasilnya cara pengerjaannya juga sama dengan file tadi. Nah, contohnya tuh kayak ini ya, semuanya A3F, 7B2, dan F7484C5, 2B62. Ini semua, kalau yang contoh 2 ini tuh kayak hex pada color palette. Ini hex warna. Jadi kan karakteristik tadi alamat memori. Jadi alamat memori hex ini menyimpan bahwasanya ini tuh wah ini color yang bisa kita uh, lihat dengan mata manusia itu. Kemudian ini tuh pembahasan desimal ke desimal. Kita mulai dari yang awal. Nah, caranya sama kayak oktal tadi. Cuman basisnya 16, berarti kita menggunakan bilangan 16. Sisa pembagiannya berarti antara 15 dan sampai 0. Dan cara itu saja. Kemudian kita menggunakan sisanya gunakan A, F. Jikalau sisanya 10 atau jikalau sisanya itu rentannya antara 10 dan 15, kita menggunakan huruf A untuk F. Dan kita harus mengulangi metode tersebut hingga mencapai hasil 0. Dan untuk pembacaannya, kita baca dari bawah ke atas. Contohnya saja yang saya sebutkan ini, itulah 247. 247 itu 274, manual, heksadesimal. Jadi kita bagi dengan 16, kan menciptakan pembagian 16 di uh,
menghasilkan 17 kali ya, 17 kali. Sisakan 2. Kemudian 17 dibagi dengan 16, sisa 1. Jadi 1 dibagi 16 tidak bisa, oleh karena 0, sehingga sisanya 1. Jadi heksadesimal dari bilangan desimal 274 ialah 112. Nah, kemudian contoh kedua ialah 389 yang merupakan bilangan desimal. Kita convert ke heksadesimal. Itu caranya ialah sama kali kita bagi 16 sehingga hasilnya sisanya itu 24. 24 dikali 16. Kita untuk cross check ya. 24 kali 16 itu 4 kali 6 itu 24. Kemudian 6 kali 2 itu 18. Ulangi, 6 kali 2 itu 12. Jadi itu 44. Dan ditambah 24. Misalkan 4. Kemudian itu hasilnya 483. 384. 384 dikurangi dari 389. Sisanya 5. Ini memang betul 5. Nah, jadi sisanya 5 ya. 389. 5. 24. Nah, 24 kita bagi 16 yang terdekat itu 16 ya. 16 berarti 1, sisanya 8. 1 tidak bisa dibagi oleh 16. Sehingga sisanya 1. 185. Nah, saya begini. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonversikan dari heksadesimal ke desimal. Nah, metode berkalian ini kita mengidentifikasi posisi target seperti sebelumnya, kemudian mengkonversikan AF ke 10 atau 15, kemudian kita kalikan digit dengan 16 pangkat posisi. Kita jumlahkan semua hasil. Kemudian, berikut kita mengidentifikasi posisi digit 7B2 nya itu 7 16 pangkat 2, 16 pangkat 1 itu 16 pangkat 0, 2 tambah 10. Ini B itu kan bilangan kedua ya. 11 kali 16 berarti 1 7 apa 171 176 176 ditambah 16 pangkat 2 itu ialah 2 pangkat 2 itu 16. Kita bisa menggunakan kalian yang simpel kan isinya tuh 11 11 ini 36 6 6 9 16 16 ini 6 9 6 ini 5 1 256 256. Nah, 256 itu kita kalikan dengan 7 ya. Kan menghasilkan 6 kali 4 itu 42. 6 kali 7 42. Ya betul. Kemudian 7 kali 5 itu 35, 39. 39 itu 7 kali 2 itu ialah 14. 14 tambah 3 berarti 1792. Itu 792 ditambah 176. 176 tambah 2. Nah, 6 tambah 4 0. 10. 10 7 turun. Turun 1 7 9 1 9 70. Nah, betul teman-teman. Berarti 1 B itu 170. Nah, sebenarnya yang ini 3F kita konversikan ke bilangan desimal. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Itu ini tuh kita anggap seperti bilangan 10. Nah, terus ini 3 itu 15. Nah, 11. Jadi ini tuh kalau kita kalikan dengan 6 pangkat 2, kalikan dengan 6 pangkat 1 dan 6 pangkat 6 pangkat 0. Ini 15 teman-teman. Tambah ini 6 16. Ini maaf 15 kali 15 16 kali 3 itu hasilnya 30 ditambah 48 ya.
18, 48, terus 16 42, ini 256 kan, 256, 2560. Nah, nanti kita jumlahkan menjadi hasilnya 15, ini hasilnya 363. Nah, 63 tambah ini 3, 2, itu jadi 6, 2, 6, 2, 3. Nah, betul nih semuanya. Ini betul, kita bisa mulai. Cuman nanti lebih mudah jika kita menggunakan biner. Nah, ini biner. Dan sama seperti waktu tadi. Ini kita langsung jaga contoh ya. Seperti ini kita bagi dengan perempat. Satu satu, kalau ini satu 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 kosong satu kosong satu satu. Nah, ini tuh kan gimana ya? Kan ini tuh kayak 2,1 kan panjangnya kan sebenarnya ini kan kalau kita convert ini ke desimal itu kan nilainya itu ialah kan sama seperti 1,183, mana kalau salah ya, 1,83 ini kita ubah ke biner dulu. Ini kita ubah ke desimal. Ini kan 7, ini 7, ini sini 7, ini nilainya tuh 1, 2. Kita gunakan biner lagi ya, bersisnya 2, 1, 2 kan ini 1, yang 2, 3, 3, 8, 8, 3, 11, 11. Nah, 11 itu apa? 11 itu tuh intinya itu kita menggunakan huruf alfabet. 11, 11 dari 11 kurang 9 itu kan 2. 2 alfabet itu kan B. Jadi B7. C. Nah, kemudian biner ke heksadesimal seperti ini. Nah, kita mengumpulkan 4 digit. C12 itu 1100. Itu 1001. Ini tuh maaf. So, ini 8 tambah 1 9. Ini 8 tambah 4 itu 13. 12 tambah 8 tambah 2. 8 tambah 4 itu 12. Berarti ini 12 itu kalau di bilangan 12 kurang 9 itu hasilnya 3. Kemudian tadi itu C ya, C. Alfabet ketiga itu C. Di C9. Oke. Kali ini tadi biner ke heksadesimal, sekarang heksadesimal ke biner. Nah, caranya itu kita konversikan digit per digit sama seperti oktal tadi. Langsung saja. Caranya kayak ini. C9 bilangan tadi kan. Nah, kita ambil C-nya, kita ambil 9-nya. Di C itu kan katanya 12 ya. Nah, 12 itu kita konversiin tuh ke biner. Apa aja? Menggunakan konversi pengurangan atau pembagian ke bawah itu bisa. Jadi 12 itu kan 1, 8, 1, 0, 0. Nah, 8 tambah 4, 12. C. Kemudian 9 itu adalah 1, 0, 0, 1. 8 tambah 1, 9. Nah, jadi ini sama kayak gini. Tinggal gabungin aja deh 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, jadi gitu. Ini, ini. Nah, kemudian heksadesimal kibinat. Contoh kedua ya, B7 yang tadi itu. Kibinat. Kita ambil step bigit. Ini B itu kan bilangan kedua. 2 tambah 9 itu 11. Kan? 7. 7 ini. 7. Ini 11 itu berapa? 8 tambah 8 tambah 2 bisa. 11 kurang 8 terus ditambah kan 11 kurang 8 hasilnya 3 gitu. 3 itu 4 nggak masuk, berarti nggak masuk. Tambah 2 1 1 0 1 1. Nah, 7 ini 0 1 1 1. Nah, tinggal gabungan ini udah sesuai kan? Itu kan sama sama saya sama perhitungan saya. Dan 1 0 1 1 0 1 1 1. Nah, ini hasilnya dari B, ini tuh B7. Kemudian kita bagian terakhir nih, oktal dan heksadesimal. Konversi oktal ke heksadesimal
kita menggunakan langkah-langkah metode melalui biner. Nah, jadi contohnya itu melalui biner. Nah, jadi kita kan menggunakan cara biner nih untuk mengkonversikan bilangan oktal ke eh, desinheksadesimal. Kenapa sih nggak bisa langsung? Kan karena lebih mudah itu melalui biner. Sebenarnya bisa kita menggunakan melalui desimal, cuman itu kan terlalu ribet dan rumit. Jadi lebih baik kita menggunakan biner saja untuk mengkonversikannya dari oktal ke heksadesimal. Contohnya melalui, jadi kan langkah-langkahnya itu konversi oktal biner kan awalnya oktal itu 3 digit per digit, 3 digit biner per digit oktal. Nah, kita kelompokkan kembali yang biner tersebut dalam kelompok 4 digit. Yang mana kelompok 4 digit itu kelompok dari heksadesimal, itu bit heksadesimal. Kemudian kita mengkonversikan setiap kelompok ke heksadesimal. Kemudian hasil hasil konversi tersebut kita gabungkan jika bit binernya itu lebih dari 4. Contohnya itu yang pertama seperti ini contohnya ya. Contohnya saja ke 345 itu. 345 itu 345 3 itu tuh adalah satu satu isi nol, kan 2 ditambah satu kan 3. Terus 4 itu 4 tambah tambah 0. 5 itu 4 tambah tambah satu. Kemudian ini hasilnya tadi kan ini 100, ini 101. Nah, ini ada satu ini 100 ini kita gabungin lagi dan kita pecah lagi menjadi 4 digit per satu bidang. 1010, kemudian 0111, kemudian ulangi 0111, dan ini 0, ini 0 nggak baca, ini 0, ini terus ini 8 tambah 4 tambah 1 tambah 2 ialah 14. 14 dikurang dikurang 9 itu E ya, E, terus ini 4 ditambah 1 5, jadi E5. Ini betul ya semuanya. Ini 345 dalam oktal itu E5 dalam heksadesimal. Kemudian contoh kedua itu 762. 762, 7 itu full semua satu-satu. 2 itu adalah 0 1 0. Kemudian 6 itu adalah 1 1 0. Kalau nggak salah gitu ya. Kemudian kita pecah lagi dan gabungin lagi. Kita gabungkan dan kita pecahkan menjadi satu bit heksadesimal, yang mana satu bit heksadesimal itu 4. Ini 0 1 1 0, terus 1 0 1 1 1. Nah, ini kan 1, ini kan 8 tambah 8 tambah 4 12 tambah 1 15. Ulangi, 8 ditambah 4 itu 12 ditambah 1. Hasilnya ialah 13. 13 dikurang 9. Itu hasilnya 4. 4 itu D dalam alfabet. Berarti 6. Ini tetap 6 ya. Nah, kemudian ya betul. Ini kan salah itu 4 2 6. Ini 7 7 2 6 total itu heksadesimalnya ialah 1D6 heksadesimal. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengkonversikan dari heksadesimal ke oktal. Metode ini juga melalui biner ya, tidak ada cara langsung ke desimal ke oktal karena semuanya keduanya juga berstandar dari biner. Sepengetahuan saya, kalau maaf kalau jika dulu. Langkah-langkahnya pertama ialah konversi heksadesimal ke biner 4 digit ke digit. Kemudian kelompokan biner dalam kelompok 3 digit. Kemudian konversi setiap kelompok oktal. Kemudian gabungkan hasil konversi. Begini ya diagramnya. Oke. Nah, di sini contoh pertama ialah 3F2. 3F2 itu kan eh, 3 itu kan 0 0 1 1. Terus F itu kan 15 10 semua kan 1. Tapi 2 itu 0 0 1 0. Nah, kemudian kita bisa jadikan langsung ini tuh
ini jadi dua ya, ini total dua, ini satu ini 6, terus ini satu satu satu, satu ini 7, maaf, itu 7, terus itu satu, so 762. Kemudian D7, D7, D itu kan 11 ya, 11 berarti 8 ditambah 3, 8, 0, udah tuh, 1, 0, 1, mohon maaf, 8, 0, 2, 1. Kemudian 7 itu 0, 1, 1, 1. Nah, ini 7 sudah bisa menjadi 7 lagi. 7 ini 1, 0 itu jadi 6. 6, 7. Nah, ini tuh sama kayak 1, 0, 1, 0. Menjadi angka 2 tambah 0 itu 2. Itu 2 ini 2 aja ya. 2, 6, 7. Cuma ini saya cek dulu apakah betul jawabannya. Ternyata benar ya, apa semuanya, bahwasanya 3F2 itu oktal numbernya itu 1762, dan heksadesimalnya itu kita gunakan D7 besar, kan hasilnya ialah 267. Nah, sepertinya sudah habis, mungkin cukup sudah lama juga. Baik, terima kasih, mungkin cukup sekian hasil presentasi atau mungkin hasil penjabaran sistem bilangan sebuah pembelajaran dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Mungkin sekian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terhadap mohon maaf jikalau ada beberapa kesalahan dalam penyampaian materi dan atau ada beberapa kekeliruan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.